Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 11. Jangan lancang. Kamu mau diantar kemana? Atau kau beneran mau nginap di rumahku malam ini? Tanya Devan. Pria itu sengaja menggoda Catherine. Kamu menyebalkan sekali ya, ucap Catherine seraya mengalihkan tatapannya dari Devan. Oh iya, bukankah kau tadi bareng suamimu ke pesta? Terus suamimu di mana sekarang? Dan ngapain kamu berada di tempat sepi tadi? Devan menyerang Catherine dengan berbagai macam pertanyaan. Bukan urusanmu, jawab Catherine dengan wajah kesalnya. Ayolah. Oke, aku nggak mau mengajakmu macam-macam. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Janji hanya teman, ucap Devan seraya menatap Catherine sekilas. Entah kenapa pria itu sangat merasa nyaman saat bersama dengan wanita yang baru dikenalnya tersebut. Aku sudah memperkenalkan diri padamu waktu pertama kali kita bertemu. Sekarang giliranmu memperkenalkan diri padaku. Tita Devan tersenyum tipis. Nggak penting kau tahu nama aku, jawab Catherine. Bagimu tidak penting, tapi bagiku sangat penting, ucap Devan. Terserah, kalau kamu tidak mau kasih tahu namamu, maka aku akan memanggilmu My Angel. Devan tersenyum tipis. Akan tetapi, Catherine masih tak menanggapi ucapan Devan. Ia lebih memilih bungkam daripada memperkenalkan namanya dengan pria yang menurutnya tidak waras. Kamu mau nginap di rumahku kan? Tanya Devan lagi. Catherine menoleh menatap Devan tajam. Dasar sinting, umpat Catherine. Kalau kamu nggak mau kasih alamat rumahmu, maka aku akan benar-benar membawamu ke rumahku, ancam Devan. Jalan Anggrek XXX. Oke, jawab Devan tersenyum puas. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Devan sampai di depan pintu gerbang alamat rumah Catherine. Lalu pria itu menghentikan mobilnya di sana. Besok jam makan siang, kita ketemu di kafe seberang jalan kantorku, dan ini kartu namaku, ucap Devan seraya menyerahkan kartu namanya pada wanita tersebut. Catherine pun menerima kartu nama itu, lalu turun dari mobil tanpa mengucapkan apapun pada Devan. Setelah itu Catherine melangkah dan membuka pagar rumahnya, sementara Devan menatap langkah Catherine dan melajukan mobilnya setelah wanita itu menutup pagar rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Devan tersenyum-senyum sendiri. Ia selalu terbayang tingkah laku Catherine yang menurutnya sangat menggemaskan. Mas, kamu gak nginap di rumah Catherine? Aku pikir malam ini kamu gak pulang. Mika tersenyum melihat Randa membuka pintu kamarnya dan melangkah mendekati wanita itu, lalu duduk di sampingnya di sisi tempat tidur. Aku capek kalau ketemu dia. Bawaannya emosi terus, ucap Randa dengan wajah lesu. Kenapa kamu gak ceraiin dia, Mas? Jika kamu sudah tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga kalian, ucap Mika. Jangan lancang kamu. Randa menunjuk Mika dengan jari telunjuknya. Dia istri pertamaku dan aku sangat mencintainya. Hanya saja aku ingin memberinya pelajaran karena dia telah membuat kesalahan yang sangat fatal, sentak Randa. Jadi kau tidak mencintaiku, Mas? Tanya Mika dengan mata yang mengembun. Sudahlah, aku pulang ke sini karena pengen istirahat. Kamu jangan nanya macam-macam, atau kau ingin aku mempermalukanmu seperti aku mempermalukan Catherine? Tanyanya. Mika menggeleng lalu memeluk Randa dari samping. Maafin aku, Mas. Aku bukan Catherine yang bodoh. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berpaling dariku, Mas.
Kau harus menjadi milikku seutuhnya. Aku tidak akan membagi dirimu untuk Catherine, apalagi yang lain, batin Mika. Randa mengangkat tangannya lalu membelai rambut istri keduanya tersebut. Kamu jangan ulangi lagi ya, pinta Randa. Iya mas, aku janji gak akan ngomong itu lagi, ucap Mika dengan air mata buayanya. Kalau begitu, lebih baik kamu tidur. Kau tidak perlu memikirkan urusanku dan Catherine. Mika mengamuk, lalu melepaskan pelukannya dari Randa. Wanita itu berbaring di ranjang, lalu Randa menyelimutinya. Setelah itu, Randa berdiri dan melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bab 12. Menikah karena saling mencintai. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Devan. Roy masuk dengan membawa amplop dan melangkah mendekati meja kerja Devan. Silakan duduk, titah David dengan wajah datarnya. Roy duduk lalu menyerahkan amplop yang dibawanya. Ini data tentang wanita yang dimaksud Tuan Devan. Devan tersenyum lalu mengambil amplop tersebut. Kerja bagus. Tapi aku mau kamu yang bacakan tentang wanita itu. Tita Devan seraya menyerahkan amplop itu kembali pada sekretarisnya tersebut. Baik tuan, jawab Roy, seraya menerima amplop yang disodorkan Devan padanya. Prita Catherine Sunation, istri dari Randa Mahardika, karyawan di kantor ini. Putri dari Lois Sunation. Ia keturunan campuran Inggris dan India. Ia tinggal di London. Namun, cintanya pada sang kekasih membuatnya buta hingga ia rela membangkang dan pergi ke Indonesia mengikuti kekasihnya Randa. Ia kabur dari rumah karena keluarganya tidak merestui hubungannya dengan Randa. Wow, kisah cinta yang menarik, ucap Devan. Lanjutkan, titahnya. Setelah mereka menikah, Catherine sering disiksa dan disakiti oleh suaminya. Bahkan tak jarang suaminya membawa wanita lain keluar masuk dari rumah itu. Devan mengempelkan tangannya. Entah mengapa ia tidak terima Catherine diperlakukan seperti itu, meskipun yang melakukannya suaminya sendiri. Bukankah mereka menikah karena saling mencintai? Lalu kenapa Randa memperlakukannya seolah-olah karena dendam? Tanya Devan seraya mengerutkan kening. Aku tidak tahu mengenai hal itu tuan. Tapi menurut informasi yang kudapat, Randa berubah dingin dan pemarah pada Nona Catherine sejak malam pertamanya, jawab Roy. Lanjutkan, titah Devan. 3 hari yang lalu Randa menikah dengan Mika, selingkuhannya yang selalu Randa peralat untuk menyakiti Nona Catherine dengan menampakkan kemesraannya di depan Nona Catherine. Tapi apa tujuan dia menyakiti Catherine? Apa yang membuatnya berubah hanya dalam semalam? Lalu kenapa dia tidak menceraikan Catherine jika dia sudah tidak merasa nyaman? Devan menyerang Roy dengan beberapa pertanyaan. Entahlah tuan, yang saya dengar Nona Catherine sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Apakah tadi malam dia juga dengan sengaja ditinggalkan di tempat sepi seperti itu? Tanya Devan. Benar tuan, Nona Catherine ditinggalkan di tempat itu karena Randa menuduh Nona Catherine menggoda para pria kaya di pesta, jawab Roy. Apa? Iya tuan, Randa selalu menghina Nona Catherine dengan mengucapkan dia wanita malam, murahan, dan sebagainya. Cukup, ucap Devan. Pria itu mengempelkan kedua tangan.
Ada perasaan tidak terima mendengar wanita yang membuatnya tertarik diperlakukan seperti itu. "Sekarang kau boleh keluar," ucap Devan. "Baik, Tuan," jawab Roy seraya menundukkan kepalanya, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. "Kurang ajar," umpat Devan setelah Roy menutup pintu ruangannya. "Aku akan merebutnya darimu." Devan menarik sebelah sudut bibirnya. Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu kembali terdengar. "Masuk," ucap Devan tanpa menatap pintu ruangan. "Hai sayang," suara seorang wanita membuatnya menatap arah suara yang tidak asing baginya. "Kamu," ucap Devan. Wanita itu melangkah mendekati Devan, lalu berdiri di samping pria itu. "Ngapain kau datang ke sini?" tanya Devan. "Aku merindukanmu," ucapnya sambil mengalungkan tangannya pada Devan dari belakang kursi yang diduduki pria itu. "Hah? Munafik," umpat Devan. Lanjut ke bab 13.